Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam rangka melaksanakan rutinitas tahunan kita, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua diperjumpakan lagi dalam ibadah-ibadah dalam rangka syukur, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Begitupun musibah yang ada mengelilingi saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang sehat terus dikuatkan sehingga dimampukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Yang kedua, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peningkatan takwa semampu-mampunya kita, dengan menjauhi larangan-larangan kita tanpa batasan sedikit pun harus kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini totalitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali diperbaharui. Teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya menjadi cermin sejauh mana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok Nabi yang mulia, sosok Nabi yang tidak aneh bagi diri kita. Bahkan hampir setiap saat kita sebut Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim. Dibaca ketika di akhir salat aktivitas kita. Sosok Nabi 25 orang yang wajib kita kenal. Tapi Nabi yang sering kita ucap selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang hari ini Idul Adha kita laksanakan, kita ulang-ulang pelaksanaan momentum-momentumnya. Diulang tidak lain adalah kembali untuk sama-sama mengenal kembali sosok tokoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan sempurna tentang penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh yang agung tentang kesungguhan dalam dakwahnya telah mengajarkan kepada kita. Surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Rabbmu, ketika Tuhanmu menguji Ibrahim dengan beberapa perintah, kemudian Ibrahim melaksanakan dengan sempurna semua perintah-perintah tersebut. Ketundukan dan kesempurnaan ini memang kadang tidak dapat dipahami oleh akal pikiran, tidak dapat diterima oleh perasaan. Yang bisa menerimanya hanyalah jiwa yang penuh dengan keimanan, jiwa yang penuh dengan keyakinan. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kepada kita bagaimana keimanan dan keyakinan yang sempurna tersebut. Hal itu dapat kita lihat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkhitan, bersunat di usia 70 tahun. Maka beliau pun segera melaksanakannya dengan segala keterbatasan yang ada.
Allah perintahkan yang kedua untuk mendakwahkan ajaran Islam, ajaran menyerahkan jiwa raga kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang zalim di zamannya dengan penuh gagah dan berani. Nabi Ibrahim bahkan menghancurkan patung-patung yang dipertuhankan oleh penduduk negeri tersebut. Berdiri tegar menghadapi umat yang tampak, maut yang tampak di depan mata seorang diri. Bahkan akibat perbuatan tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup atas perintah Raja Namrud pada saat tersebut. Masyiral muslimin rahimakumullah, setelah selamat dari hukuman Raja Namrud dan keluar dari api di mana ia dibakar, keluar dengan selamat. Wa kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, disabdakan oleh Allah kepada api tadi. Maka ketika api tadi membakar Ibrahim, dibalik api tersebut menjadi dingin dan sama sekali tidak menyentuh kulit Nabi Ibrahim sedikit pun. Ketika selamat, Nabi Ibrahim pun mendapatkan perintah yang kedua, membawa keluarga ke tengah padang pasir dan meninggalkan mereka semua di sana. Orang tua mana yang tega meninggalkan bayinya di padang pasir hanya bersama ibunya yang lemah? Nabi Ibrahim pun demikian. Beliau pun tidak rela melepas anak dan istrinya di padang tandus tersebut. Tetapi sekali lagi, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perintah Allah adalah perintah di atas segala-galanya. Iman perlu pembuktian. Tidak sekedar pengakuan di lisan saja, tapi ia harus terpatri di dalam hati, terbukti di dalam perbuatan, dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun telah membuktikan dan melakukannya. Selanjutnya yang ketiga, saat anaknya mulai tumbuh besar dalam usia yang belia, Allah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menemui keluarganya di padang pasir Hijaz atau Makkah Mukarramah yang kali ini, yang dulunya tandus dan kering, namun kini telah dipenuhi oleh penduduk sebab adanya sumur Zam-Zam. Dalam masa ceria tersebut, turunlah perintah yang sangat berat lagi, yaitu menyembelih anak putra tercinta Ismail. Anak mana yang kira-kira, seorang orang tua mana tidak sedih mendapatkan perintah yang demikian? Bahkan anak kita ketika jatuh, kita merasa sakit. Anak kita tertusuk duri, merasa sakit. Itulah yang dirasakan sebagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk penyembelihan anaknya. Namun Ibrahim melakukan itu semua karena ketundukan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Contoh yang lain, selain kesabaran Nabi Ibrahim di dalam menegakkan ajaran-ajaran atau perintah Allah Subhanahu wa taala, Sofiyah binti Abdul Muthalib, yaitu saat saudara kandungnya Hamzah bin Abdul Muthalib syahid di perang Uhud dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Punggungnya tertusuk tombak, tembus sampai ke depan, perutnya sobek dan tubuhnya yang tercapik-capik. Karena sahabat Hamzah itu adalah panglima perang yang hampir tidak ada orang yang mampu mengalahkan sahabat tersebut ketika bertarung. Maka pada suatu saat tibalah saat naasnya kekalahan Hamzah dan mampu terbunuh dalam kondisi tertusuk tombak. Di mana-mana, bahkan di tubuhnya tertusuk sedemikian rupa. Adiknya atau saudara perempuan melihat itu, lalu melihat itu berkata, "Inna dzalika fillah, laqad raditu bi qada'illah." Sesungguhnya ini semua terjadi karena Allah, dan aku hari ini ridho dengan qada-nya Allah, dengan takdirnya Allah. Wallahi la asbiranna wa la ahtasibanna insyaallah. Demi Allah, aku akan bersabar dan berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pun hari ini kita semua lebih dari 1 tahun dilanda dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya keluarga kita semua. Yang dulu kita mendengar penyakit Covid atau sakit Covid melanda itu bukan dari saudara kita, jauh di sebelah sana, di provinsi sebelah sana, bahkan di negara sebelah sana. Semakin kesini
sahabat atau teman kerja kita ada terpapar, di antaranya adalah sakit, bahkan berakhir dengan meninggal. Semuanya adalah kembali. Itu pun sama, adalah cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Meminjam sejarah atau cerita Nabi Ibrahim tadi, atau Safiyah, saudari perempuan dari Hamzah bin Abdul Muthalib, adalah kembali mengajak kita bahwa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah pasti terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kembali bahwa hari akhirat itu adalah hari akhir, itu adalah hari yang lebih baik daripada hari ini. Hari nanti itu adalah hari yang lebih baik daripada hari dunia hari ini. Mari sama-sama kita kembali menata niat kembali bahwa semua yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa semua itu adalah terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi sesuatu yang kita rasa tidak baik hari ini, sesungguhnya sesuatu itu adalah baik ke depan. Begitupun sejarah-sejarah atau ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat yang kita lakukan dengan susah payah kita berdiri, mungkin kesibukan yang kita pernah ada sebelum itu, kita berangkat menuju salat entah di rumah maupun di masjid. Sedekah yang kita berikan karena harta yang kita cari dengan susah payah dan seterusnya, kita berikan sedikit. Itu adalah sesuatu kesadaran yang kita berikan kepada semua. Dan itu ternyata sujud kita hari ini kelak akan memiliki sesuatu yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah cerita, ketika orang meninggal, ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingin minta 1 menit saja dihidupkan kembali. Apa yang ingin dipinta? Kenapa engkau ingin dihidupkan kembali? Saya ingin hidup, ingin mengucapkan la ilaha illallah. Saya yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang mengatur kehidupan itu adalah Allah, dan aku berterima kasih sudah diwujudkan, dihidupkan. Saya ingin sujud sekali saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali, makna sujud adalah pasrahnya kita kepada semua takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Pasrahnya kita semua hari ini ditimpakan Covid, pasrah bahwa kita menjalani hidup kita dan berupaya untuk menjaga kesehatan kita semaksimal-maksimalnya. Dan hari ini adalah upaya penyekatan, atau mungkin tidak merapatkan barisan, bukan untuk menentang syariat, tapi tidak merapatkan barisan hari ini. Saf adalah bukti daripada kita adalah cinta dengan tubuh kita, tubuh yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini, yang ketika kita mampu hidup, maka hidup kita itu akan kita gunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, mudah-mudahan hadirnya kita hari ini di Lumpan Bersama hari ini dengan momentum untuk menghidupkan kembali tradisi kurban, tradisi berbagi dengan sesama. As-sadaqatu lidaf'il balak. Sedekah itu menolak balak. Mudah-mudahan balak yang ada, wabah yang ada di sekitar kita, terutama anak-anak kita, keluarga kita yang tertimpa virus Covid, Allah hilangkan penyakit tersebut. Begitupun kita semua diamankan, disehatkan dari terwabah virus Covid. Amin, amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Rabbana Allahumma ankum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah,
Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ijlalan bi sya'nihi, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadala al muslimin ودمر أعداء الدين وأعلِ كلماتك يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة ببركة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.